Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back student. Gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah kita masih bertemu di pembelajaran ke-9 ini. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan juga hewan. Seperti apa yang sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia, ternyata tumbuhan dan hewan pun sama bereproduksi. Makhluk hidup mempunyai keturunan untuk mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya. Kemampuan makhluk hidup itu untuk mempunyai keturunan disebut apa coba? Disebut berkembang biak atau bereproduksi. Oke ya, ini adalah peta konsep apa yang akan kita pelajari di sistem reproduksi pada tumbuhan dan juga hewan. Dimulai dari lihat bagannya ya. Reproduksi makhluk hidup itu terdiri dari dua macam. Ada reproduksi vegetatif, kemudian ada juga reproduksi generatif. Ya, di mana reproduksi vegetatif itu ada terjadi pada tumbuhan, juga terjadi pada hewan. Kalau misalnya pada tumbuhan meliputi apa saja? Meliputi rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, stolon, spora. Sedangkan pada hewan terdiri atas fragmentasi, tunas, dan juga partenogenesis. Kemudian, jika reproduksi generatif yang pada tumbuhan itu terjadi dengan cara penyerbukan dan juga fertilisasi. Sedangkan pada hewan dengan cara fertilisasi internal atau fertilisasi eksternal. Oke, sebelum kita masuk pembahasan kita hari ini, saya punya satu ayat ya. Ini Al-Quran surat Al-Hijr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalna riyaha lawaqiha wa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Yang artinya, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Oke ya, surat Quran surat Al-Hijr ayat 22. Quran ini menjelaskan bahwasannya tumbuhan juga mereka bereproduksi. Yang dijelaskan di sini itu adalah reproduksi secara vegetatif ya, ataupun juga secara generatif. Di sini ada Allah itu meniupkan angin, ini berarti sebagai media ya, atau yang membantu untuk perkawinan antara tumbuhan itu sendiri. Oke. Nah ya, seperti apa yang sudah saya katakan di judul pertama itu, kita hari ini akan membahas tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan juga hewan. Ya, oke. Dengan mempunyai keturunan, setiap makhluk hidup itu dapat mewariskan sifat-sifat yang dimilikinya, ya kan? Sifat-sifat tersebut terkumpul sebagai materi genetik. Materi genetik inilah yang menentukan struktur tubuh, penampilan fisik, fungsi organ, dan juga tingkah laku dari makhluk hidup itu sendiri. Kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan itu disebut bereproduksi. Nah, makhluk hidup mempunyai cara reproduksi yang sangat beragam, ya kan? Mulai dari yang paling sederhana ya, seperti contohnya membelah diri, kemudian sampai dengan yang fertilisasi secara internal. Oke ya, yang pertama itu sistem reproduksi pada tumbuhan. Tumbuhan, kita sudah tahu ya, tumbuhan itu dia meskipun hanya diam di sana, tapi ternyata dia pun melakukan pergerakan ya. Oke, tumbuhan itu ada yang dapat melakukan reproduksi secara vegetatif atau yang disebut aseksual,
ada juga generatif atau seksual, atau bahkan dalam satu tumbuhan itu bisa keduanya, ya. Oke, ya. Apa sih reproduksi vegetatif? Nah, ini reproduksi vegetatif merupakan cara reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan juga betina. Sedangkan reproduksi generatif merupakan cara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Nah, kita sekarang akan bahas tentang reproduksi vegetatif pada tumbuhan ya. Nah, tadi apa? Vegetatif, di mana vegetatif itu tidak ada peleburan antara sel gamet jantan dengan sel gamet betina. Yang pertama, itu ada yang disebut sebagai rizoma. Apa itu rizoma? Rizoma ini merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Oleh karena itu, rizoma mempunyai ciri yang sama dengan batang, yaitu berbuku-buku dan juga bertunas. Pada buku rizoma, terdapat kuncup yang dapat berkembang menjadi tunas. Tunas tersebut akan tumbuh tegak menjadi tumbuhan baru di atas tanah. Akan tetapi, tumbuhan baru tetap bergabung dengan tumbuhan induk, sehingga membentuk rumpun. Contohnya apa saja? Contohnya itu ada jahe, kunyit, temulawak, dan juga kencur. Selanjutnya ada umbi lapis, di mana umbi lapis ini merupakan batang yang tertutup lapisan daun berdaging. Lapisan daun berdaging ini merupakan cadangan makanan. Batangnya berbuku-buku dan sangat rapat. Setiap buku dapat tumbuh daun. Karena buku-bukunya sangat rapat, maka daun-daunnya berimpit berlapis-lapis. Daun terluar mengering dan berubah menjadi daun sisik yang melindungi daun di sebelah dalamnya. Kira-kira apa ya contohnya dari umbi lapis ini? Betul, contohnya ada pada bawang merah, bawang putih, dan juga bawang bakung ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada umbi batang. Umbi batang merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan mengandung cadangan makanan, khususnya dalam bentuk amilum atau pati. Umbi batang mempunyai tunas yang dapat berkembang menjadi tumbuhan baru. Contohnya itu ada kentang dan juga umbi jalar. Selanjutnya itu ada umbi akar. Nah, umbi akar ini merupakan akar yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya itu pada singkong ya, bengkuang ataupun juga dahlia gitu kan ya. Ini merupakan contoh dari tanaman yang melakukan reproduksi secara vegetatif, yaitu dengan umbi akar. Selanjutnya itu ada tunas. Tunas berasal dari ujung batang atau ketiak daun. Contohnya sering banget kita lihat ya. Contohnya itu adalah pisang dan juga tebu. Nah, ini tunas adventif. Apa ya tunas adventif itu? Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh tidak pada ujung batang dan ketiak daun. Tunas ini dapat tumbuh pada akar atau tepi daun. Tunas adventif yang dipisahkan dari tumbuhan induknya dapat tumbuh membentuk tumbuhan baru. Contohnya itu ada cecor bebek, cemara, sukun, dan juga kesemek. Oke, yang selanjutnya itu adalah stolon ya atau geragi. Jika diperhatikan ini apa ya, teman-teman semua pasti pada suka makanannya. Apa ya, tumbuhan ini pasti pada suka. Nah, ya saya jelaskan dulu. Stolon atau geragi ini merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Pada ruas-ruas batang terdapat tunas, dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Walaupun tumbuhan baru tetap terhubung atau berhubungan dengan induknya. Tumbuhan baru tidak tergantung pada tumbuhan induknya apabila stolonnya dipotong. Maka tumbuhan baru dapat terus tumbuh.
Contohnya apa ya? Ini dia contohnya. Arbei, stroberi, patagan, dan juga rumput tebu. Coba perhatikan ya, yang paling sering itu mungkin yang sudah kita pernah lihat itu adalah stroberi. Tanaman stroberi begitu ya, kalau diperhatikan ketika ada yang menjulur, nah kemudian juga ada akar-akarnya, nah itu yang menjulurnya itu adalah disebut stolon. Oke, kemudian yang terakhir, pada reproduksi vegetatif tumbuhan ini ada yang disebut pembentukan spora. Beberapa tumbuhan seperti lumut dan juga paku dapat berkembang biak dengan membentuk spora. Spora ini akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Ini ya, contohnya pada lumut dan juga paku. Ini contoh ya, rizoma pada jahe. Perhatikan coba gambarnya. Di sana itu ada rizoma ya, kemudian juga ada akar. Beda ya antara rizoma dengan akarnya itu. Kemudian yang kedua ini ada umbi lapis. Nah, daun sisik menyediakan makanan untuk pertumbuhan tunas iya. Kemudian yang tengahnya itu adalah tunas yang nantinya akan menghasilkan siung baru. Ini umbi batang ya, contohnya apa? Contohnya kentang ya, ini tuh. Kemudian ini ada tunas adventif nih. Tunas adventif, jadi dari ujung daunnya itu dia ada lagi tumbuh, dan itu ketika dipotong kemudian ditanamkan di tanah ya, itu akan tumbuh. Ini stolon, coba perhatikan ya. Nah, stolon itu di sana ada batangnya yang menjulur, kemudian berbukunya itu ada akarnya lagi. Nanti akar itu akan tumbuh. Yang terakhir ini spora ya, pada tumbuhan lumut ataupun pada paku. Nah, ini ya reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji. Ya, tadi kan kita sudah bahas reproduksi vegetatif. Sekarang kita akan bahas reproduksi generatif. Yang sudah kita ketahui bahwasannya reproduksi generatif ini merupakan suatu proses perkembangbiakan pada tumbuhan yang melalui melalui fertilisasi ya, antara gamet jantan dengan gamet betina. Nah, reproduksi seksual atau generatif ini terjadi hampir pada semua jenis organisme ya, baik itu tumbuhan ataupun hewan. Oke, coba perhatikan ini. Reproduksi generatif pada tumbuhan tingkat tinggi itu contohnya pada tumbuhan berbiji tertutup atau disebut angiospermae ya. Kemudian tumbuhan berbiji tertutup ini kan memiliki bunga. Nah, bunga ini merupakan alat reproduksi generatif kalau pada tumbuhan. Ya, alat kelamin jantan itu terdiri atas sejumlah benang sari atau disebut juga stamen. Sedangkan alat kelamin betinanya itu disebut putik. Ya, itu disebut putik. Kemudian tersusun atas bakal buah atau disebut dengan ovarium. Tangkai putik atau disebut dengan stilus, dan kepala putik yang disebut dengan stigma. Oke. Kemudian ini ya, pembentukan sel kelamin jantan. Jadi kita harus tahu dulu nih, pembentukan sel kelamin jantan pada tumbuhan itu seperti apa, gitu kan ya. Jadi kita bisa tahu di dalam ruang sari ya, itu terdapat sel induk viskospora yang diploid. Artinya diploid itu dua pasang. Sel induk viskospora ini dia akan membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 sel viskospora yang haploid. Setiap sel mikospora yang haploid akan membelah secara mitosis dan menghasilkan 2 inti, yaitu inti generatif dan juga inti vegetatif. Ketika bunga sudah dewasa, maka ruang sari akan pecah dan serbuk sari akan keluar jatuh di atas kepala putik. Sedangkan pembentukan sel kelamin betina ya, ini dimulai dari
Di dalam bakal biji itu terdapat sel induk megaspora atau sel induk betina ya. Ini sifatnya itu yang diploid. Kemudian sel induk megaspora ini akan melakukan pembelahan secara meiosis dan menghasilkan 4 sel yang haploid. Dari 4 sel tersebut hanya 1 yang hidup menjadi sel megaspora. Sel megaspora kemudian mengalami 3 kali mitosis hingga menghasilkan 8 inti haploid. 6 inti akan berkembang menjadi 6 sel haploid. Selanjutnya, 3 sel dari 6 sel haploid tersebut bergerak ke kutub antipoda dan 3 sel lainnya bergerak ke kutub mikrofil. Oke. Kemudian 2 inti yang tersisa dia akan bergerak ke bagian tengah bakal biji. 2 inti ini melebur menjadi 1 inti polar diploid. 3 sel yang terdapat di kutub antipoda itu disebut sel-sel antipoda. Kemudian 3 sel yang terdapat pada kutub mikrofil terdiri dari 1 sel telur, 2 selnya lagi adalah sel sinergip. Oke, ini ya. Nah, jadi pembentukan sel kelamin pada jantan tentu berbeda dengan pembentukan sel kelamin pada betina itu sendiri. Oke, itu mungkin ya yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan langsung. Silahkan tanyakan langsung. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.